Halo, ada keadaan darurat apa? Saya di 4824 Drummond Debbie Chase. Saya bekerja di perusahaan dan kami tidak menerima telepon dari karyawan. Kami baru saja masuk ke dalam rumah suaminya dan saya, dan ada darah di dalam foyer dan sepertinya ada sesuatu yang mungkin telah terjadi. En här dari Fenggan jag med dan debatarier Terence Febanen dan jurnal misteri yang butuh lebih dari 20 tahun untuk dipecahkan. Aku tidak mau menjerat diri sendiri dengan pertanyaan. Kalian profesional, aku bukan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar merasa aku butuh pengacara. Aku perlu menggunakan telepon dan aku perlu menelepon seseorang dan aku butuh pendampingan hukum sebelum aku menjawab pertanyaan lain. Oke, Theodore, masalah. Kami tidak akan bertanya lagi padamu. Tak ada air mata di wajahmu. Aku sangat kering sekarang. Kamu kering. Seorang kriminal dihormati setelah polisi akhirnya memecahkan kasus lama yang mengguncang sebuah komunitas. Apa yang kita celekan para detektif ini tentang tersangka yang sejujurnya CD menunjukkan acting seumur hidupnya di ruang interogasi. Kami menangani kasus dari Law and Crime, saya Chris Stewart. Jenis cerita seperti ini biasanya jarang memberi akses sebesar ini ke sebuah penyelidikan. Tapi ini kami perlu menipicin elemen-elemen baru yang menggambarkan bagaimana para penyelidik berhasil memecahkan kasus yang selama lebih dari 20 tahun tidak terpecahkan. Kami memiliki rekaman panggilan darurat baru dari bulan Mei 2001. Saat itu seorang wanita bernama Leslie Prier dibunuh. Sekarang, jika Anda lihat di sini, beginilah tampilan tempat kejadian perkara di dalam rumahnya, jauh sebelum era rekaman video dari kamera tubuh polisi. Leslie Prier kini tinggal di Montgomery County, Maryland, dekat Washington District of Columbia. Dia istri dan ibu yang dicintai, namun identitas pembunuhnya baru terungkap tahun ini. Saya akan bebas pria itu sebentar lagi, tapi kami baru mendapat rekaman panggilan 911 saat cerita ini dimulai. Inilah saat panggilan itu dibuat. 911, apa darurat Anda? Saya di 4824 Drummond Debbie Chase. Saya bekerja di perusahaan dan kami tak menerima telepon dari karyawan. Kami baru saja masuk ke dalam rumah suaminya dan saya dan ada darah di foyer. Sepertinya ada sesuatu yang mungkin terjadi. Oke. Jadi, kamu sudah tidak di rumah lagi? Kami sedang di rumah sekarang. Suaminya sedang melihat-lihat. 4824 Drummond. Ya, dan Chevy Chase. Apa nama belakangmu? Nama belakang saya Ridy, R-A-I-D-Y. Nama keluarga saya adalah Prier. Siapa nama depan Anda, Pak? Brett, B-R-E-T-T. Anda tinggal di 4824 Drummond. Ya, 4824 sekarang. Nomor telepon di sini adalah 301 654 8923. 8923, oke. Anda di sini dengan suami? Saya bersama suami, ya. Oke. Kapan terakhir kali ada orang? Suaminya terakhir melihat dia pukul 7.45 pagi. Oke, biar aku coba, Bu. Apakah dia punya mobil atau sesuatu? Tentu aku dia akan ke halte bus dengan berjalan kaki. Oke. Apakah ada banyak darah? Tapi sepertinya ada kemungkinan, kamu tahu, mungkin ada perkelahian, beberapa barang terjatuh. Oke. Boleh saya minta kalian keluar dari rumah? Tentu. Apakah kamu sedang menggunakan ponsel? Iya. Oke. Boomer, 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 boomer. Sini. Apakah itu anjing? Oke. Apakah itu anjing? Iya. Oke. Dan kamu bilang beberapa barang terjatuh. Iya. Kamu menemukan darah dan beberapa barang di foyer terjatuh.
Bisakah kamu menemui polisi di depan rumah? Tentu. Polisi dibahas di rumah Pryor dan menemukan dia sudah meninggal di lantai. Dia absen kerja pagi itu, jadi yang Anda dengar di telepon adalah rekannya. Dia bilang suaminya Sandy sedang bersamanya memeriksa rumah dan mencari tahu pelakunya, Leslie Pryor. Pada tahun 2001, tersangka utama sejak awal adalah suami Pryor, Sandy. Para detektif sebenarnya sangat yakin bahwa dialah yang melakukannya. Mereka mencoba membuatnya Ibu L dalam interogasi ini hanya 22 hari setelah istrinya dibunuh. Kami memiliki catatan tentang perilaku seperti itu. Tapi itu bukan cara kejadian ini berlangsung, dan itu juga bukan cara kejadian ini akan berlangsung. Kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini hanya soal mencari kebenarannya saja. Dan membuatmu menjelaskan kepada kami apa yang mendorong semua ini. Beri kami waktu, beri dirimu waktu juga. Ini pasti seperti mimpi buruk yang hidup. Kamu tidur berapa jam? 1-2 jam semalam? Mungkin karena sangat lelah. Berapa lama kamu bisa mempertahankan pekerjaanmu dengan cara seperti itu? Itu akan berdampak buruk padamu. Orang-orang di tempat kerja bertanya-tanya, keluargamu juga bertanya-tanya, semua orang bertanya-tanya, dan mereka membaca koran dan tidak melihat ada berita tentang polisi menangkap orang asing atau semacamnya. Terkesan buat orang-orang itu. Mereka tak perlu jadi ilmuwan roket atau detektif polisi untuk tahu kemana arah semua ini. Bicaralah saja pada kami tentang ini, Sandy. Selesaikan saja. Dan mulai membangun kembali. Ini titik terendah yang terjadi. Dan kamulah yang memutuskan ke arah mana semuanya akan berjalan. Aku hanya memintamu untuk memahami, mengerti semua ini dan apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kita katakan ini. Apa lagi yang bisa dilakukan? Tapi akan ada hal yang terjadi. Ini seperti kereta barang yang lepas kendali. Tidak bisa dihentikan. Namun semua nasihat di dunia ini pun tidak bisa menghentikannya terjadi. Ayo Sandy yang tak terelakkan. Izinkan saya mengatakan ini. Aku akan tetap di sini semalaman bersama kalian dan mendengarkan kalian berbicara. Namun saya tegaskan, saya tidak akan bicara tanpa kehadiran pengacara saya. Sandy memanggil pengacara, tapi dia tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia bilang dia berkata jujur dan memang benar. Penegak hukum memiliki bukti utama berupa DNA di bawah kuku Leslie. Kemungkinan menandakan adanya perlawanan dengan pembunuh. Mirror County tidak bisa menemukan siapapun yang cocok dengan DNA itu, tapi DNA tersebut juga mengeluarkan Sandy sebagai tersangka karena dia tidak cocok. Sepertinya kasus itu kemudian menjadi dingin selama lebih dari 2 dekade. Putri Leslie menelepon polisi tahun berikutnya untuk menanyakan perkembangan, dan inilah jawabannya. Ya, pertama-tama saya rasa kamu menelepon saya dan kamu bilang ingin datang dan berbicara dan sebagainya. Jadi disinilah kita. Silakan.
Aku hanya ingin tahu apa yang harus kulakukan dan di mana letak barang-barangnya. Ya, kami mengikuti, kamu tahu beberapa petunjuk, kamu tahu terkait dengan wahyu itu beberapa waktu yang lalu kurasa. Terakhir menjelang akhir musim panas lalu, di mana kami menemukan beberapa materi DNA yang tampaknya berasal dari orang lain. Yang seperti yang kamu tahu, saat itu kami sangat fokus pada ayahmu. Melihat fakta dan keadaan kasusnya, kami mengetahuinya pada saat itu. Dan tentu saja, ketika itu terungkap, kami mulai memperluas penyelidikan karena jelas ada orang lain di sana atau di dalam rumah tersebut. Dari dalam penyelidikan tersebut, kami tidak menemukan satupun hal yang terikat. Kami telah melakukan sejumlah wawancara dengan orang-orang yang melakukan pencurian, hal-hal seperti itu, perampokan rumah. Karena jika ayahmu tidak terlibat dalam hal ini, pasti seseorang yang punya alasan untuk berada di rumah atau semacamnya. Seseorang yang tidak diundang, tamu tak diundang, atau semacamnya. Ada beberapa skenario yang bisa kita pertimbangkan, tapi pada dasarnya, itulah yang tersisa bagi kita. Kini, Sandy menyarankan tersangka lain yang menurutnya mencurigakan. Siapa kemungkinan pelakunya? Namun ada gengnya ditangkap hingga tahun lalu. Dan DNA itu baru cocok pada tahun 2024. Sekarang, ada satu orang sejak tahun 2002 yang disarankan oleh seorang tetangga mungkin ada hubungannya dengan kematian Leslie, yaitu mantan pacar putri Leslie, Lauren. Polisi memutuskan untuk meninjau kembali petunjuk itu saat mereka melihat seluruh kasus ini berusaha untuk akhirnya memecahkannya. Mereka membuntuti mantan pacar ke Bandara Dallas. Mereka melihat dia minum dan membuang botol air, lalu mengambilnya untuk tes DNA. Ini adalah video saat mereka menangkap pria itu, namanya Eugene Glegor. Kami akan menyesuaikannya. Ini bukan untuk kenyamanan, tapi kita akan berhasil. Saya mengerti. Kita pasti berhasil dan akan mempermudahnya. Saya tak ada masalah pribadi denganmu. Apakah kamu pergi ke kantor? Atau apa yang kamu lakukan? Tidak, saya bekerja dari rumah. Oke. Sedang apa di sini? Cuma santai di udara segar. Hanya ingin. Ayo ke sini. Jadi kamu tidak tahu apa-apa tentang surat perintah ini? Oke, bos kami akan jelaskan semuanya. Aku akan membawamu. Pegang, akan kupelintir lengannya. Gerakkan lenganmu ke belakang. Polisi membawa Eugene kembali ke kantor polisi untuk diwawancarai. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik dan sangat dramatis. Eugene sekarang berusia 45 tahun. Nah, dia tinggal di Washington District of Columbia selama 20 tahun, berkencan dengan orang lain dan mencoba melanjutkan hidup. Tapi sekarang dia berada di ruang interogasi menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang telah dia hindari selama 2 dekade. Saya Detektif McGrastin. Ini Detektif Ducoy dari Montgomery County. Oke, Pasti yakin Anda penasaran tentang ini. saya benar-benar ingin tahu. Ini benar-benar telah sulit. Apapun yang sedang terjadi. Kami akan melewati semuanya bersamamu. Para detektif kemudian membacakan hak-haknya kepada Eugene saat dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dipertanyakan kepadanya. Apakah kamu ingat pada tahun 2001, Ashley Prior? Iya, bahwa dia dibunuh. Ya, Oke, jadi itulah kasus yang sedang kami selidiki. Jadi kamu dulu bersekolah di Bina Cendekia bersama putrinya? benar. Apakah itu benar? Oke, dan apa hubungan Anda dengan Lauren, putrinya? Kami pernah berpacaran. Oke, kapan kalian mulai pacaran? Apa kamu ingat tahunnya? Tanggal pastinya. Aku tidak terlalu yakin. Kamu masih di sekolah menengah atas atau setelah lulus sekolah menengah atas? Ya, itu saat sekolah menengah atas. Iya, aku juga nggak terlalu yakin. Mungkin sekitar tahun 1994 sampai 1997 atau sekitar itu. Oke. Dari tanggal lahir kalian, aku tahu kalian agak lebih muda dari Lauren. Jadi dia sudah lulus sekolah menengah atas atau kalian masih di sekolah menengah atas saat pacaran? Kami berdua masih di sekolah menengah atas. Dia sudah selesai sekolah menengah atas. Dan saya yakin kami sempat pacaran beberapa bulan saat dia sudah kuliah, tapi hanya itu saja.
Oke, Jadi waktu itu saat kalian pacaran, kamu tinggal di mana? aku tinggal dengan ibu saya di Rockville. Oke, kamu ingat alamat nama jalan atau lainnya? Andai saja saya ingat, saya tidak ingat. Oke. Kamu bilang tinggal dengan ibumu setelah orang tuamu berpisah? Iya, Oke. Ayahmu tinggal di mana? dia tinggal di Chevy Chase. Iya, Apakah kamu tahu nama jalannya atau? Brookside Drive. Oke. Ya, Jadi kamu dan Lauren sudah pernah berpacaran jauh sebelum ibunya terbunuh. Apakah kamu ingat apakah kamu masih berhubungan dengan Lauren saat kejadian itu menimpa ibunya? tidak. Kami sudah putus setidaknya beberapa tahun sebelumnya. Mungkin lebih lama, aku tidak yakin. Dan aku percaya aku menghubungi hanya untuk menyampaikan salamku dan mungkin bertemu dengannya beberapa kali tapi hanya itu saja. Oke, kamu ingat bagaimana kamu tahu? Saya ingat waktu itu saya sedang bekerja dan saya yakin dia sebenarnya sudah memberitahu saya bahwa dia datang ke tempat saya bekerja di sebuah restoran dan dia memberitahu saya apa yang saya... Restoran apa itu? Apakah kamu ingat? Itu adalah sebuah restoran Blacks. Oke. Di Bethesda? Oke, biar aku lihat. Jadi kalian waktu itu hanya sekadar saling sapa saja, tapi tidak benar-benar dekat. Kalian juga tidak terlalu sering berkomunikasi. Benar. Oke, waktu kalian pacaran, seberapa dekat kamu dengan keluarganya? Seperti apa kamu sering menghabiskan waktu di rumah mereka, atau kamu benar-benar mengenal mereka dengan baik? Aku kenal keluarganya dan pernah menghabiskan waktu bersama mereka. Dia juga sering main ke rumahku, begitu juga sebaliknya. Ya, kamu tahu, tentu saja. Seberapa dekat kamu dengan orang tuanya? Maksudku, aku tidak bisa bilang dekat dengan mereka, aku juga tidak tahu seberapa dekat. Aku tak yakin dekat adalah kata yang tepat. Rani Detektif Paris Hami ingin tweet apa yang lebih semias dan dari ke Eugene dan apa yang dia ungkapkan cuman ya selalu mereka mulai membacakan kira-kiraan dan menunjukkan bukti yang menurut mereka mengaitkan dirinya dengan pembunuhan tahun 2001 ini. Dan para detektif walau bersiko sangat langsung kepada tersangka ini. Iya, jadi dari tempat kejadian perkara, kami memiliki DNA dari orang yang ada di sana saat Leslie meninggal. Ya, jadi darah Leslie ada di mana-mana, jelas sekali. Namun terdapat profil DNA lain yang juga ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan kami sudah memasukkan itu ke dalam Combined DNA Index, sistem basis data kami, dari sistem indeks DNA nasional Combined DNA Index System, dan itu belum pernah cocok. Apapun yang ada di sana dan DNA-nya ada di tempat kejadian perkara belum pernah ditangkap. Itulah alasan kami melakukan pengambilan sampel DNA eliminasi untuk memastikan seseorang tidak terlibat jika DNA-nya cocok dengan sampel. Jadi kami sadar bahwa mereka yang tidak pernah berbicara denganmu, tidak pernah melakukan apapun. Dan kami ingin tahu lebih banyak tentangmu. Dan apakah ada situasi di mana kamu bisa saja berada di rumah itu pada saat itu? Aku sedikit bingung. Jadi, untuk mencari tahu lebih lanjut dan berbicara denganku, kenapa tidak meneleponku saja dan memintaku datang untuk berbicara langsung denganku? Daripada menyuruh petugas datang dan menangkapku lalu membawaku ke sini, aku hanya bingung kenapa itu yang terjadi. Ya, karena kami perlu bicara denganmu di lingkungan yang terkontrol. Dan karena ada sedikit lagi yang belum kami ceritakan padamu sampai saat ini. Bisakah kamu memberitahuku? Ya, kita akan sampai ke sana. Aku sedang mencoba memberimu kesempatan untuk sedikit lebih terbuka sebelum kita. Maksudku, aku merasa sedikit terjebak di sini. Ya, kamu sedang ditahan, jadi kamu memang seharusnya merasa begitu. Benar. Jadi menurutku, kamu tahu maksudku, mungkin meminta pengacara adalah langkah terbaikku saat ini. Oke. Daripada terus mendiskusikan atau membicarakannya lagi, sepertinya itu tidak ada gunanya. Saya ingin ada seseorang, karena saya tidak mengerti. Itu sebabnya kami membahasnya denganmu. Saya tahu.
Kalian berdua, aku sendirian, jadi aku merasa kalah jumlah. Dan aku mungkin akan membutuhkan semacam pendamping hukum jika aku memang ditahan, seperti yang kau katakan, dan memang aku sedang ditahan. Jadi menurutku, memiliki pengacara akan menjadi yang terbaik untuk kepentinganku pada titik ini. Itu nggak masalah. Kami juga tidak perlu bertanya lagi, hanya akan memberitahu beberapa hal. Oke. Jadi dari tempat kejadian perkara DNA yang diambil, kami sebenarnya memiliki sampel DNA Anda dan itu dibandingkan dengan DNA dari tempat kejadian perkara dan hasilnya cocok. Jadi kami tahu bahwa Anda pernah ada di sana pada saat Leslie meninggal. Saya tidak pernah memberikan sampel DNA. Itu benar. Kami mendapatkan sampel dari botol air minum bekas yang Anda gunakan. Ya, jadi Anda diikuti dan kami mengumpulkannya setelah Anda membuangnya ke tempat sampah. Lalu sampelnya diusap dan dibandingkan. Jadi DNA Anda sama dengan DNA di tempat kejadian perkara. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak ingat. Saya tidak punya ingatan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Oke, itulah alasan kami ingin bicara denganmu untuk mencari tahu apakah ada penjelasan lain. Kami tidak bisa lagi bertanya padamu jika ingin didampingi pengacara. Saya rasa saya harus didampingi pengacara. Saya hanya tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Ini tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu punya pengacara? Tidak tahu? Oke. Harus menelepon? Saya tidak tahu. Mungkin saya akan menelepon pacar saya dan memintanya membantu meniduri seseorang yang tidak saya kenal. Kamu tahu kami ingin mencoba melihat apakah ada sudut pandang lain atau sisi lain dari cerita ini. Dan kamu tahu, kami tahu. Kenapa akan DNA saya ada di sana? Itulah yang sedang kami coba cari tahu. Jadi saya tidak tahu. Kamu tahu, maksudku aku pernah di rumah itu, tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Kamu tahu waktu aku pernah pacaran sama dia. Benar. Aku tidak tahu, andai bisa memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Semua ini sangat membingungkan, sangat aneh. Apakah ada lagi yang akan kamu ceritakan padaku? Apakah ada lagi? Kami sudah memberitahumu banyak hal. Kami tidak bisa terus-menerus menanyaimu. Jika kamu ingin terus bicara, kita bisa. Tapi jika kamu ingin berhenti, kamu harus memberitahu kami. Benar-benar harus. Ya. Kami bisa memberitahumu lebih banyak. Kamu tahu apa yang kami pikir terjadi. Aku tidak tahu. Menurutmu apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memastikan. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Aku tidak punya ingatan apapun. Aku tidak melakukan apapun yang kamu bicarakan. Jadi aku tidak tahu. Dan aku merasa aku tidak bisa. Aku tidak tahu cara menjawabnya dan tak mau membebani diri dengan pertanyaan. Kalian semua profesional. Aku tidak tahu. Aku benar-benar merasa aku butuh pengacara. Aku perlu menggunakan telepon. Dan aku perlu menelepon seseorang. Dan aku butuh pendampingan hukum sebelum aku menjawab pertanyaan apapun lagi. Oke, tidak masalah. Khuais Hamad tidak akan bertanya lagi padamu. Siang kondisi mata yang keluar dari wajahmu. Aku sangat kering sekarang. Kamu kering. Aku sangat kering. Aku haus sekali. Aku dehidrasi. Kamu mungkin bisa lihat mataku merah karena aku benar-benar lelah dan kehabisan tenaga. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu mau aku minum air supaya bisa menangis? Maksudnya apa? Aku nggak mau kamu menangis, itu saja. Apa yang sebenarnya mau kamu katakan? Aku hanya ingin bilang ini terlihat dibuat-buat. Kamu bercanda. Kamu benar-benar bercanda sama aku. Tidak. Ya Tuhan, kamu benar-benar omong kosong. Kamu hanya mengejar itu. Ini polisi. Ini ya. Kedengarannya masuk akal. Terlihat di matamu. Bersalah sampai terbukti tidak, aku paham. Ya, maksudku DNA-mu ditemukan di tempat kejadian perkara, itu sebabnya. Ada alasannya, hanya saja ada proses hukum, kan? Proses hukum.
Jadi maksudmu aku sudah dianggap bersalah sebelum aku bahkan dibawa ke pengadilan. Maksudku ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa kamu ada di sana ketika... Saya rasa apa yang kamu katakan justru sebaliknya. Jadi oke, tapi aku tidak ingat, aku tidak tahu. Yang sedang kami coba cari tahu adalah bagaimana darahmu bisa ada di tempat kejadian perkara hari itu. Jika ada penjelasan lain, itu alasan kami ingin berbicara hari ini. Oke, jadi menurutku kamu hanya perlu menarik napas sebentar. Oke, itulah yang sedang kami coba cari tahu kenapa darahmu ada di sana. Apa mungkin itu? Kamu tahu percobaan perampokan yang gagal. Apakah terjadi sesuatu di mana kamu tidak menyangka ada orang di rumah? Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Sekali lagi, kamu menanyakan pertanyaan padaku, aku tidak tahu. Kami tidak menanyakan pertanyaan padamu. Kamu melakukannya? Kalian baru menanyakan sesuatu padaku dan aku meminta pendampingan hukum. Kalian semua sangat pintar, melihatku dengan wajah sombong, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu. Dan tentu saja, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, kan? Apakah aku salah atau aku benar? Kamu berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Tentu saja. Ini gila. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi selain tolong izinkan aku untuk... Kamu membacakan untukku, kan, bahwa aku boleh punya perwakilan hukum? Tentu saja. Ini hal terbaik yang bisa kulakukan saat ini. Ya, aku ingin bertanya lagi. Kamu bilang semua ingin tahu terlebih banyaknya, jadi kami memberitahumu lebih banyak. Maaf, aku benar-benar gelisah dan kesal dan... Iya. Yana ingin didampingi penasihat hukum, itu hak Anda. Kami tidak akan bertanya lagi. Baiklah. Bagaimana saya melakukannya? Setelah kami selesai perbicaraan, mereka akan membawa Anda kembali ke bagian pemrosesan. Setelah mereka saya tidak tahu apakah mereka sudah mengambil sidik jari Anda. Setelah mereka selesai dengan semua itu dan Anda bertemu dengan, saya rasa di District of Columbia, Anda tetap akan bertemu komisaris dan menerima atau diberikan dokumen terkait. Lalu Anda bisa melakukan panggilan telepon yang diperlukan. Oke. Detektif juga mencocokkan DNA-nya melalui kecocokan keluarga setelah menemukan kerabat jauhnya di Rumania. Kamu terus bilang kamu tidak ingat dan kamu tidak punya kenangan apapun. Jika seseorang tidak terlibat, dia pasti tegas berkata, saya tidak melakukannya. Oh, saya tidak melakukannya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Maksud saya, ini benar-benar kamu tahu. Saya sudah menjadi seorang pecandu alkohol yang sedang dalam pemulihan selama bertahun-tahun sekarang. Saya sudah bertahun-tahun tidak minum alkohol. Dan ada banyak sekali waktu di mana kehidupan saya sebelumnya tidak baik-baik saja. Kamu tahu masalah dengan ayah yang suka melakukan kekerasan? Kamu tahu. Tapi di saat yang sama, ini bukan sesuatu yang saya tahu, saya tidak melakukannya, saya tahu saya tidak terlibat. Dan saya hanya tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Saya benar-benar berharap saya tahu. Eugene Glegor didakwa atas pembunuhan Leslie Prior. Ya, dia tampak sangat terkejut mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukannya dalam wawancara itu, seperti yang baru saja Anda lihat. Pada Mei tahun ini, dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ini pernyataan Lauren, putri Leslie, saat penangkapannya menurut NBC 4 Washington. Mereka mengenalnya selama saya juga mengenalnya. Kami tak pernah membayangkan seumur hidup bahwa salah satu dari kami bisa menyakiti ibu seperti itu. Eugene baru saja dijatuhi hukuman. Dia akan menjalani 22 tahun penjara. Menurut WUSA televisi, motif pembunuhan itu masih belum jelas dan mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Itu tidak setuju setelah perjanjian pembelaan. Dan jaksa penuntut mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa membuktikan pembunuhan ini direncanakan sebelumnya dengan bukti yang mereka miliki. Dan namun mereka punya cukup bukti untuk mengaitkannya dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Kasus ini mungkin membawa penutupan dan keadilan atas pembunuhan yang mengguncang komunitas dan menghancurkan keluarga. Namun satu orang yang tidak akan bisa merasakan penutupan dari keadilan adalah Sandy. Suami Leslie yang awalnya diduga detektif sebagai tersangka utama pada 2001 meninggal pada 2017. Pada saat kematiannya, pembunuhan istrinya masih belum terpecahkan. Obituarinya menyebut dia tak pernah pulih dari kematian istrinya dan putrinya bilang ia meninggal karena patah hati. Untuk seru Hawk on this case yang dipersembahkan oleh Law and Crime,
Saya Christ Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.